Sahabat muda yang ingin memulai satu bisnis atau satu jenis pekerjaan tanpa memiliki modal, ada beberapa syarat atau beberapa kriteria yang Anda bisa lakukan dan itu bisa mendatangkan modal kerja asalkan punya keterampilan atau punya pengetahuan tentang sesuatu. Ini adalah salah satu contoh. Mebeler ini dibangun tanpa modal satu remis pun, dan sudah berjalan 2 tahun dia malah mempekerjakan orang lain menjadi pegawainya. Dia tinggal mengontrol saja. Menjalankan bisnis atau usaha atau pekerjaan tanpa modal sama artinya dengan bagaimana cara saudara memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitarmu. Dan hal ini bisa kita dapatkan, kita terapkan dalam mencari ide bisnis tanpa modal yang akan dijalankan. Bisa mencari jawaban dari pertanyaan seperti bidang yang Anda kuasai, apa saja keahlian Anda, hingga apa saja yang Anda miliki saat ini. Bahkan dengan mengandalkan berbagai kompetensi dasar atau basic skill saja, sudah bisa menjadi bekal untuk memulai sebuah usaha tanpa modal. Selama berbisnis kurang lebih sudah berjalan 2 tahun, pebisnis atau pemebeler ini dia telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan operasional dan pegawai yang mendampingi dia untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ini sebagai contoh. Jadi jika saudara itu adalah seorang yang tertarik di bidang seni misalnya, bisa mengawalinya dengan membuka jasa layanan desain atau mengerjakan proyek tertentu yang berkaitan dengan seni. Contoh, pengusaha mebeler ini dia memiliki cuma tenaga saja, tetapi dia bekerja di orang yang bergerak di bidang mebeler selama 1 tahun. Kemudian dia belajar bagaimana caranya mandiri, sehingga akhirnya saudara lihat dalam video ini dia menghasilkan barang yang branded, sudah diekspor ke berbagai tempat dan dia sudah mendapat keuntungan puluhan juta dalam 1 bulan. Untuk sementara ini saya dapat merekomendasikan beberapa ide usaha tanpa modal, dan adik-adikku yang baru memulai usaha dapat pertimbangkan mau ikut atau tidak ikut, terserah saya, tawarkan saja. Yang pertama adalah menjadi reseller atau dropshipper. Dropshipper ini modalnya menjual barang orang, entah itu melalui online atau offline, dan mendapat komisi daripada menjual seperti itu. Jangan berpikir yang ribet-ribet. Saya kasih contoh begini. Misalnya ada petani sayur dan Anda mau membantu dia untuk memasarkan, maka cara pertama yang Anda lakukan adalah mencari pengecer atau penjual sayur, dan saudara hanya tinggal mendropping saja, tidak usah menjual. Atau mau menjadi penjual sekaligus juga tidak apa-apa. Intinya adalah perjanjiannya mencari keuntungan saja. Dan untuk persoalan konsumsi, misalnya makan minum, itu berarti saudara tidak pikir lagi, karena menjual barang orang jelas dia juga akan menyediakan santapan untuk setiap harinya. Dua, punya kemampuan menjadi copywriter. Copywriter ini misalnya di bagian pemasaran di perusahaan besar, kita menyusun kata-kata pemasaran itu yang bisa membuat pembeli itu tergiur untuk beli. Ini yang disebut dengan copywriter. Ini untuk bagian pemasaran sangat cocok sekali. Era digital ini, maka seseorang menjadi graphic designer itu dia bergerak dengan bisnis ini tanpa modal, yang saat ini mungkin bisa dilakukan jika saudara merasa bisa membuat graphic design
Selain rate atau harga yang cukup mahal per desainnya, Anda bisa melakukan pekerjaan ini secara online dari rumah. Banyaknya minat seseorang untuk mempercantik website atau online shopnya membutuhkan para jasa graphic designer ini untuk mendesain website atau akun online shop bagi penjualan mereka. Yang keempat, menjadi influencer, artinya orang yang memiliki gaya yang bisa mempengaruhi orang lain. Anda mungkin bisa menjadi seorang blogger atau youtuber atau selebgram dan lain-lain sebagainya. Bermodalkan rasa percaya diri yang besar dan kepandaian dalam berbicara di depan kamera. Saudara juga harus mampu mereview sebuah produk dengan baik apabila Anda diberikan sebuah produk untuk direview. Ide bisnis tanpa modal sangatlah beragam. 4 di antaranya yang mungkin bisa saudara realisasikan adalah seperti contoh yang saya baru sebutkan. Tetapi dalam berbisnis, saudara haruslah menekuni apa yang Anda kerjakan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Tapi perlu diingat bahwa sesuatu itu yang saudara akan dapatkan, uang misalnya, dia tidak akan masuk secara instan. Anda harus melalui beberapa macam rintangan. Jadi kalau menyerah berarti tidak bisa kerja. Atau mau kerja dengan orang lain pun harus punya bisnis sampingan sendiri. Supaya saudara-saudara jangan bosan, maka video saya tidak lebih dari 8 menit. Silahkan like, comment, and subscribe dan tunggu video saya yang lainnya.